Pasangan muda itu menjadi boneka hidup dan tulang mereka dipatahkan. Anak laki-laki itu memberi perlawanan terakhir dan berjuang dengan kesakitan. Detik berikutnya si pembunuh memberinya peringatan dan mengatakan bahwa jika mereka tidak patuh, semua orang akan mati kesakitan. Tapi mereka juga paling beruntung karena korban sebelum mereka sangat menderita. Tangan mereka diikat di belakang punggung mereka dengan alat khusus yang akhirnya menyebabkan sendi lengan mereka terlepas dan telapak tangan mereka ditusuk paku baja. Akhirnya mereka dibunuh secara brutal karena ketakutan yang besar. Di sisi lain, polisi menemukan sebuah kotak di kawasan pusat yang berisi mayat seorang pria muda. Tetapi cara dia meninggal sangat unik. Kaki mayat laki-laki itu dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak yang panjangnya hanya 1 meter. Ada tanda-tanda nyata bekas cekikan di sekujur tubuhnya dan rambut emasnya dicat hitam. Sebelum kasus tersebut terpecahkan, pasangan lain hilang dan mayat pria itu segera ditemukan di jalan. Pria ini juga dimasukkan ke dalam kotak dengan kaki terlipat dan ada tanda-tanda pencekikan yang sangat jelas di lehernya. Namun tidak seperti korban sebelumnya, kukunya dicat merah yang dengan jelas menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama dan bahwa ia memiliki target yang sangat jelas untuk korbannya. Kemudian gadis itu seharusnya memenuhi persyaratan si pembunuh dan ia masih hidup. Tampaknya si pembunuh akan terus melakukan kejahatannya. Dokter forensik kemudian melakukan otopsi pada kedua mayat pria itu dan menemukan beberapa tanda bekas cekikan pada leher korban. Jelaslah bahwa dia telah digantung dengan tali berkali-kali dan tulang-tulang di semua persendiannya patah. Tetapi ada juga tanda-tanda hiperplasia tulang yang berarti bahwa pria itu masih hidup setelah semua sendi di tubuhnya patah. Pada saat ini wanita itu tengah menderita penyiksaan yang luar biasa. Dia ditarik dengan alat khusus, tulang-tulangnya patah sempurna dan tidak ada kerusakan yang terlihat di permukaan. Segera dia akan menjadi boneka yang tidak bisa bergerak dan seseorang diculik lagi di kota itu. Pria yang berkulit cerah dan tampan berambut hitam. Polisi menduga dialah target pembunuhnya. Pembunuh itu mengatakan dia diare dan ingin menggunakan toilet. Pria yang tidak berpengalaman dalam hidup setuju tanpa berpikir 2 kali. Pada akhirnya si pembunuh menemukan saat yang tepat dan membawanya pergi dan dia dengan terampil menghindari semua kamera. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pria ini adalah target si pembunuh, mayat pria itu ditemukan di jalan.